Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama saya Wahyu Lilik, founder Celah Rahasia. Saya masih membahas tentang serial memulai bisnis untuk pemula. Tapi hari ini saya tidak akan berbagi yang teknis ya, tapi saya mau membahas tentang Capres-Cawapres 2024. Tapi tentu saja saya hanya akan membahas yang spesifik tentang visi misi mereka untuk UMKM di Indonesia. Kita tahu sekarang komposisi UMKM di Indonesia itu kurang dari 4%. Kalau negara maju rata-rata lebih dari itu. Nah, bagi Anda yang belum memutuskan mau memilih siapa, saya akan mengupas satu persatu. Siapa saja yang memiliki program yang oke, terus juga memiliki track record yang oke, atau yang kurang, nanti silahkan menilai sendiri. Saya tidak akan merekomendasikan Anda milih siapa, tapi saya hanya akan membahas detail program UMKM mereka satu persatu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari nomor urut yang 1, 2, 3, biar objektif. Kita tahu Anies dan Muhaimin Iskandar itu memiliki tagline Indonesia Adil Makmur untuk semua. Kita lihat ya, mereka visi misinya ada 148 halaman. Kita cek keywordnya UMKM. Wow, ada 24 pembahasan atau keyword tentang UMKM. Ini luar biasa banyak juga ya. Oke, kita akan cek satu persatu. Detailnya seperti apa. Banyak sekali, cuma saya sudah siapkan spreadsheet-nya. Nah, ini dia program kerja Amin. Ada 24 keyword UMKM. Saya sudah summary. Jadi program pertama itu infrastruktur dan jaringan logistik. Jadi mereka menyediakan akses internet berkualitas yang terjangkau untuk mendukung salah satunya untuk UMKM. Ini relatif normal ya. Lalu juga untuk sumber daya alam berkelanjutan, mereka juga mengintensifkan program CSR untuk UMKM juga. Ini oke, di program pemerintahan sekarang juga sudah jalan, serta pembahasan tentang, nah ini, tentang koperasi dan UMKM, mempermudah pendirian dan administrasi koperasi dan UMKM melalui penyederhanaan regulasi dan penerapan teknologi. Asal teman-teman tahu, mereka punya salah satu tim inti, itu salah satu co-foundernya Tokopedia, yang memang sangat dekat dengan teknologi informasi, dan juga karena Tokopedia itu ada program UMKM-nya kan, kerjasama banyak sekali UMKM yang jualan di Tokopedia, jadi mereka punya tim yang kuat. Juga memperluas akses pasar untuk UMKM, meningkatkan pemanfaatan e-commerce, ini yang saya sebutkan tadi ya, mereka punya tim inti yang kuat. Lalu memberikan dukungan peningkatan teknik produksi, manajemen, dan pemasaran koperasi dan UMKM. Juga memfasilitasi akses pendanaan mudah dan murah. Nah, ini yang sampai sekarang itu menjadi problem. Kenapa? Di Indonesia itu masih banyak yang belum bankable. Jadi banyak masyarakat yang belum memiliki rekening bank gitu. Jadi analisisnya agak sulit gitu. Coba kita lihat ya, nanti buktikan seandainya ini nomor 1 ini oke, dipilih, apakah bisa menjalankan dengan keterbatasan yang ada. Juga meningkatkan pembelian produk UMKM untuk belanja BUMN, BUMD. Kita juga tahu kalau pemerintahan sekarang itu sudah, Kementerian Koperasi itu bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain itu untuk banyak bekerja sama dengan UMKM,
tapi masih di taraf yang kebijakan. Dalam implementasinya menurut saya sih masih agak kurang ya. Lalu ekonomi dan keuangan syariah nih programnya. Itu juga alokasinya pendanaan dan menggerakkan UMKM. Banyak juga ya. Kemudian brand Indonesia sebagai soft power yang dikenal dunia. Nah, bagus ini memiliki program ekspansi pusat UMKM kuliner Indonesia di mancanegara serta insentif ekspor industri F&B di seluruh dunia. Ini ide yang bagus. Nah, nomor 1 ini juga spesifik juga ada untuk per provinsi. Salah satunya Sumatera jembatan menuju komunitas global itu mereka juga meningkatkan kontribusinya UMKM lokal. Lalu di Sulawesi Kemakmuran di timur itu meningkatkan komoditas hortikultura, juga pariwisata dengan pelibatan komunitas dan UMKM lokal. Oke. Nah, saya mewarnai yang program nomor 8 dari paslon 1, UMKM laris dan pasarnya makin luas. Menurut saya ini bagus sekali. Kenapa? Jadi, paslon nomor 1 ini visi misi untuk UMKM ini sampai detail. Jadi ada 9 poin gitu, mulai dari jemput bola mengurus izin, bantuan modal, pelatihan produksi, lalu kemitraan dengan korporasi, lalu juga kerjasama dengan BUMN, BUMD, perlindungan UMKM, akses ke dunia, lalu juga ongkos produksi, lalu juga kemudian sertifikasi halal. Pengalaman saya, banyak komunitas-komunitas itu sudah menjalankan ini, tetapi mereka berjalan sendirian. Nah, saya lihat ini paslon nomor 1 punya visi yang menarik nih, gitu. Dan yang terakhir itu diaspora, ya, berdaya dan bahagia di dunia. Itu bangga brand Indonesia yang memberikan insentif bagi diaspora, pegiat UMKM dan industri kreatif. Oke, nomor 1 menurut saya sangat menarik ya. Apalagi cawapresnya juga dari NU itu banyak sekali program untuk UMKM. Mereka bergerak melalui komunitasnya yang lumayan solid gitu. Memang secara proses itu belum terlalu terbukti ya, karena mereka memang mengusung perubahan, tapi dari konsep yang mereka bangun itu bagus menurut saya. Oke, kita beralih ke paslon nomor 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mereka memiliki visi bersama Indonesia Maju. Kalau nomor 2 ini kan sederhananya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Line up-nya partainya banyak sekali ya. Ada dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, PSI, dan lain-lain. Nah, kita cek nih, berapa sih ada keyword UMKM-nya? Ada 10, teman-teman. Jadi dari 88 halaman, mereka punya 10 keyword UMKM. Tapi kita memang tidak membahas banyak dan sedikitnya ya, tapi kita membahas tentang programnya. Oke, kita lihat bagusnya. Nah, ini dia. Bagusnya paslon nomor 2 ini kombinasi. Kan Pak Prabowo memang dari karir sebagai tentara dan juga sekarang sebagai Menhan gitu. Nah, Mas Gibran ini di Solo memang memiliki banyak gebrakan untuk UMKM lokal. Jadi memang aktif dan juga mereka sudah menyasar ke luar negeri. Terakhir saya lihat juga mereka mempunyai gerakan sampai ke Paris ya. Jadi memang sebagai wali kota meskipun baru, program UMKM-nya itu sangat luar biasa. Termasuk dengan e-commerce itu ya, misalnya Shopee, Tokopedia, terus juga Grab, Gojek itu mereka kerjasama sangat banyak di Solo ya.
Jadi areanya masih di seputaran Solo karena memang Mas Gibran dari Solo. Tapi program-programnya sangat menarik. Meskipun ya pasti karena beliau juga memiliki kedekatan karena anak presiden ya. Tapi kita lihat dari hasil-hasilnya. Sejauh ini sangat sangat oke menurut saya program-program untuk UMKM mereka. Oke. Nah, kita bisa lihat nih 10 keywordnya itu ada berapa program? Ada 5 program. Jadi salah satu yang menarik mereka satu melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan ibu kota Nusantara. Jadi memang lebih, kalau paslon nomor 1 tadi lebih spesifik, kalau paslon nomor 2 ini lebih general ya. Jadi penguatannya karena memang mereka sudah menjalankan meskipun dalam tanda kutip kalau sudah menjalankan itu seperti Kementerian Koperasi dan UMKM itu bisa dimiliki oleh paslon nomor 2 dan nomor 3 karena menterinya dari partai PDIP gitu, tapi pemerintahan dari Pak Jokowi. Jadi bisa dilihat ini juga sangat sangat oke, tapi lebih general gitu. Juga mendorong industri kreatif. Mereka akan merevitalisasi dan memperkuat koperasi unit desa dan juga pastinya UMKM. Jadi penguatan UMKM itu ditonjolkan. Terus juga sama juga mereka BUMN itu juga sangat intensif untuk bekerja sama dengan UMKM. Nah, ini juga salah satu yang saya warnain itu untuk menggambarkan yang menurut saya bagus ya. Menurut saya bagus itu mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi mereka akan memberikan bantuan dan insentif untuk gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, contohnya sudah ada. Contohnya sudah ada yang dilakukan oleh Mas Gibran gitu sebagai wali kota Solo. Jadi mereka juga mendorong digitalisasi UMKM untuk memperkuat perekonomian yang manfaatnya pasti bagus untuk masyarakat dan juga meningkatkan sistem pembiayaan alternatif UMKM. Ini juga seperti yang saya bilang tadi, ini bagus tapi ada banyak PR yang harus dijalankan dalam implementasi seandainya mereka terpilih. Lalu pemerataan ekonomi, jadi mereka memperluas program pembiayaan UMKM melalui holding, pembiayaan ultramikro seperti PNM Mekar. Nah ini perlu kita cermati, jadi memang seharusnya dari atas ke bawah gitu kan, tapi kuncinya adalah implementasi. Banyak sekali UMKM di Indonesia itu sukses karena jalan sendiri atau jalan bersama komunitas. Saya banyak sekali kenal dengan komunitas-komunitas yang mendampingi UMKM. Jadi semoga saja ini nanti akan kuat dari segi kebijakan dan juga implementasi. Yang terakhir itu reformasi tata kelola pemerintahan. Jadi ini oke nih, pembebasan pajak selama 2 tahun untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi. Mungkin teman-teman tidak banyak yang tahu UMKM itu banyak yang sekali yang tidak terdaftar, baik sebagai CV atau PT, karena ribet gitu. Banyak yang bilang ribet mengurusnya. Semoga saja ini kalau kalau memang terjadi akan bagus. Pajak itu lumayan sekali ya. Kita tahu ada pajak-pajak yang harus dibayarkan kalau sampai 2 gratis gitu ya. Akan jadi oase buat UMKM. Nah, yang terakhir itu yang saya ambil kutipan Mas Gibran, sekarang adalah momen yang baik untuk UMKM kebudayaan Indonesia menembus pasar dunia. Tentu saja UMKM di Indonesia memiliki banyak keunikan, tapi yang menjadi persoalan itu adalah konsistensi
Apakah kita bisa? Semoga saja ya. Oke, kita beralih ke visi misi paslon nomor 3. Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Pak Mahfud MD ini sebagai Menteri Menko Polhukam, Menteri berbagai macam generasi kepemimpinan di Indonesia, banyak mengisi posisi-posisi penting, banyak melakukan reformasi di sektor hukum. Mereka memiliki visi misi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Lalu visi misinya seperti apa? Kita cek ya. Kalau dari kita lihat di sini, mereka visi misinya hanya 33 halaman. Kita cek UMKM. Ada berapa? Ada 8 keyword, teman-teman. Ada 8 keyword. Oke, kita langsung ke sini. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini 8 keyword UMKM. Terus kita akan scroll, ada 4 program. Jadi kalau dibandingkan yang lain ini jauh lebih sedikit ya. Tapi teman-teman perlu ketahui ya, partai pengusung terbesar di paslon nomor 3 ini adalah PDIP. Sedangkan kita tahu 2 kali periode Menteri Koperasi dan UMKM di Indonesia itu dari PDIP. Pertama Pak Puspayoga, terus sekarang yang menteri yang sekarang itu meskipun dari aktivis tapi juga lewat benderanya PDIP gitu. Jadi kita bisa tahu nih PDIP banyak sekali program-program untuk masyarakat gitu kan, masyarakat wong cilik gitu kan. Nah, apakah mereka benar-benar cocok untuk wong cilik dalam hal ini UMKM? Kita lihat ya keywordnya. Singkat, padat, kita bahas satu-satu. Ekonomi unggul berdaya saing. Jadi intinya di sini mudah berusaha. Jadi menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Jadi regulasinya ditata, menjamin kepastian hukum, yang memastikan rakyat sebagai pusat kegiatan berusaha. Kalau dari segi hukum saya yakin ini bagus dan yakin akan terimplementasi karena ada Pak Mahfud MD yang sangat strong di situ. Nah, lalu memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi UMKM dan perusahaan rintisan. Ini yang menurut saya, wow, kalau sudah 35%, kalau benar-benar terrealisasi, luar biasa. Lalu pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7%. Untuk kondisi dunia seperti ini, mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, 7% itu sangat berat. Sangat-sangat berat. Tapi, jadi mereka pengen ada strategi keluar dari middle income trap gitu secara inklusif dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM. Jadi ini secara on paper bagus, tetapi saya sangat yakin implementasinya luar biasa sulit. Jadi sangat ambisius ya, karena mereka tadi juga di visi misinya kan memang akselerasi gitu. Jadi pengen percepatan. Tapi untuk akselerasi itu perlu banyak faktor dan faktor yang sangat besar itu pengaruhnya itu dari luar negeri. Kondisi dunia ini kan sekarang lagi ada perang, ada konflik, ada kelemahan ekonomi. Jadi ini luar biasa kalau mereka bisa menjalankan. Lalu Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal. Nah, kita tahu kan Indonesia ini penduduk muslimnya terbesar di dunia. Jadi dengan mereka melakukan optimalisasi pasar halal nasional yang terintegrasi, berstandar internasional pula, itu sekaligus mendorong ekspor ya, ekspor halal yang melibatkan UMKM itu
patut diacungi jempol. Kenapa? Karena kondisi yang sekarang itu, problem dari Indonesia itu soal standar. Standarnya itu masih suka naik turun gitu. Jadi tidak ada konsistensi. Itu yang menjadi PR besar. Kenapa banyak sekali produk dari Indonesia itu nggak terlalu banyak dari UMKM yang bisa konsisten di pasar global gitu. Tapi kalau ini benar-benar diterapkan akan sangat strong. Lalu berikutnya mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Ini angkanya besar-besar ya. Contohnya ini menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro kecil di lingkungan infrastruktur publik. Sampai menyebutkan persentase ya. Jadi kalau yang lain kan tidak tadi. Ini kalau sampai terjadi powerful. Lalu juga mengalokasikan 50% anggaran belanja barang dan jasa pemerintah dan BUMD untuk koperasi dan UMKM. Luar biasa. Jadi kalau ini benar-benar terjadi ya, jadi meskipun yang paslon nomor 3 ini cuma sedikit programnya, tapi mereka bermain dengan angka, kalau terwujud memang akan luar biasa gitu. Lalu yang keempat, infrastruktur digital hebat dan SDM digital andal, ya ini sama nih ya, kemandirian industri digital. Jadi peran usaha dan produk domestik itu kan termasuk e-commerce untuk mendukung perkembangan UMKM lokal ini. Pemerintahan sekarang sudah menjalankan dan sedang menjalankan, dan juga paslon-paslon yang lain juga menjalankan juga gitu. Nah, dari ketiga itu, menurut teman-teman siapa yang lebih bagus, siapa lebih unggul, konsep mana yang lebih bagus, implementasinya bagaimana yang lebih konsisten, itu kalau saya summary, paslon nomor 1 itu secara on paper visi misinya paling oke, sangat krusial untuk UMKM. Lalu paslon nomor 2 itu lebih terbukti karena cawapresnya memang di Solo sudah melakukan banyak aktivitas. Jadi UMKM dalam pelaksanaan program-programnya itu terbukti berhasil gitu. Nah, paslon nomor 3 itu mewakili pemerintahan yang sekarang dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi mereka ada track recordnya dari skala nasional. Nah, ketiganya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau nomor 3 itu kelebihannya mereka sampai menyebut angka nomor 2 itu dengan konsistensi programnya, sampai ke visi IKN juga dikejar. Nomor 1 itu sangat detail, sangat, menurut saya sangat textbook ya. Mungkin banyak akademisi yang ada di situ, jadi lebih komprehensif. Jadi teman-teman silahkan pilihlah yang terbaik. Jangan sampai salah pilih, karena itu akan menentukan nasib kita 5, 10, 15 tahun ke depan. Oke, yang penting kalau dari saya, mau pilih siapapun, yang penting tetap damai, nggak boleh gini ya, harus gini. 1, nomor 2, nomor 3. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu, salam sehat untuk kita semua.